Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10, saya Endri Puji Winaryo sebagai supervisor. Saya Angela Widestiani sebagai coach. Saya Triasanti Novi Hamida sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Angel. Selamat pagi Mbak Endri. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Endri. Pak Endri juga bagaimana? Alhamdulillah Bu, tetap semangat. Itu. Bu Angel ini mau melakukan coaching ya? Iya benar Pak Endri. Saya nanti rencana mau melakukan coaching dengan Ibu Novi. Kira-kira apa nih persiapan dari Bu Angel? Yang pastinya yang utama itu waktu Pak En. Saya sudah sepakat dengan Ibu Novi hari ini mau melakukan coaching. Kemudian saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya bisa menggali permasalahan-permasalahan Ibu Novi alami. Oke, bagus. Kira-kira Ibu Angel, kompetensi apa yang sudah Ibu Angel kembangkan? Ya Pak, seperti yang kita tahu itu kan ada 3 kompetensi: mendengarkan secara aktif, untuk kehadiran secara penuh, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu yang nanti saya siapkan untuk semoga nanti bisa menggali potensi Ibu Novi. Oke, berarti itu sudah disiapkan semua ya? Ya, insya Allah. Oke, sehingga nanti kompetensi itu nanti bisa keluar ya? Iya. Oke, luar biasa Bu Angel. Sebenarnya ada 3 yang difokuskan ya, itu dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan, kemudian disampaikan untuk Bu Novi dengan baik, yang aktif memberikan teman baik pertanyaan dan sebagainya gitu. Iya, jadi kalau saya inginnya sih 3-tiganya, tetapi yang saya fokuskan kalau disuruh pilih yaitu Pak, kehadiran penuh. Saya merasakan apa yang Ibu Novi alami, terus saya juga nanti bisa memberikan umpan balik serta pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, bagus. Kemudian apakah Ibu sudah menemukan beberapa indikator ketercapaian? Iya, ketercapaiannya yang saya inginkan begini: dengan saya mendengarkan, saya menanggapi Bu Novi dengan baik, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya ingin Ibu Novi itu mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri gitu. Oke, jadi itu tujuannya indikatornya Bu. Iya. Kemudian Bu Angel menemukan solusi dari permasalahan yang dalam hadapi. Iya Pak, saya inginnya Ibu Novi secara sadar dengan kesadaran dirinya sendiri bisa menemukan apa sih solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya Ibu Novi. Saya hanya membantu, saya hanya mengarahkan gitu Pak. Oke, baik bagus. Nanti saya tetap mau izin untuk di sini ya, untuk siap. observasi dan belajar bersama. Oke, siap Pak Andri. Yeah. Silakan Bu Novi. Ya, pagi Bu Angel. Pagi Bu Novi. Wah, ceria sekali pagi ini. Ya dong, harus ya Ibu Ya. Novi. Oke, Ibu Novi, seperti yang kita sudah obrolin kemarin ya, kesepakatan hari ini Bu Novi kayaknya ingin ngobrol nih. Iya. Apa ya? Ini jadi ada unek-unek yang ingin saya ceritakan ke Bu Angel. Iya. Dibilang masalah, bukan masalah, tapi kalau dibilang bukan masalah, ganjel. Oke. Saya ingin cerita kejadian yang baru-baru ini saya alami. Iya. Jadi gini Bu Angel, sedikit cerita ya. Di kelas saya itu ada anak, sebut saja namanya Patra. Oke, Patra. Patra itu dia waktu jam saya, Ya. kemudian istirahat. Saya masih di dalam kelas nih ya. Terus Patra keluar, saya masih di dalam kelas. Nggak tahu kenapa Patra itu ngobrol sama teman-temannya. Tapi tiba-tiba muncul kata kasar, "Nek," gitu. Nah, saya di dalam kelas kaget dong. Iya, oke. Kok kata-katanya kasar kayak gitu? Kenapa? Saya terus spontan saya keluar. Oke, Saya kemudian kemudian saya tegur Patra, sedikit emosi sebetulnya saya. Sedikit emosi, tapi habis itu Patra saya panggil.
Oh gitu. Nah, Oke Bu Novi, sebelum kita melanjutkan obrolan-obrolan kita nih, kayaknya seru banget ini ya obrolannya. Ini kira-kira Ibu Novi apa sih harapan yang ingin didapatkan dari obrolan kita nanti? Gini, saya pengen dari unek-unek saya ini ada solusi dari permasalahan saya, setidaknya ya untuk Patra supaya dia bisa ngerem lah, dia ngerem untuk tidak berkata kasar. Untuk Patra, untuk anak-anak yang lain mungkin lebih luas lagi ya supaya tidak seperti Patra gitu. Oh gitu ya, Ada perilakunya gitu Ya, ya. perilakunya. Oke Bu Novi, jadi Bu Novi ingin membantu Patra untuk bagaimana memperbaiki perilaku terutama perkataannya gitu ya. Iya, betul. Oke, ini mari kita lihat ya Bu Novi dari sudut pandang berbeda. Jadi Patra ini kan komunikasinya itu lebih malah ke negatif gitu ya. Iya. Tidak pas gitu. Iya. Nah, kira-kira dari Bu Novi punya pandangan nggak sih ini penyebabnya apa sih yang memicu Patra ini bisa berbuat seperti itu? Kalau perkiraan saya, analisa saya, kemungkinan dia itu satu mungkin menganggap dirinya merasa saya itu alfa. Alfa dalam artian dia itu sebagai pemimpin supaya ditakuti teman-temannya, supaya teman-temannya ngikut ke dia. Nah, terus dia memperlihatkan dirinya itu seolah-olah dengan berkata-kata kasar itu memegang kendali sama teman-temannya. Itu kemudian dia ada kelemahan kurangnya mengontrol emosi. Itu kalau menurut analisa saya begitu. Kalau dari penyebab, saya kemarin sempat sedikit sekilas tanya, dia jawabannya ya, oh sudah biasa Bu, terlanjur kebiasaan ngomong seperti itu dengan teman-teman gitu. Kalau kata Patra kemarin begitu. Berarti itu situasinya begini, kemarin Patra itu keluar kelas, kemudian dia berkata seperti itu, Bu Novi di dalam kelas langsung keluar gitu ya Bu Novi, spontan, kaget gitu ya. Spontan, waduh, saya keluar. Ternyata yang Bu Novi, menurut Bu Novi kenapa dia melakukan seperti itu, karena dia itu ingin menjadi alfa gitu, merasa dirinya itu alfa. Dia ini menunjukkan identitasnya sebagai alfa gitu ya, yang bisa diikuti oleh teman-temannya. Iya. Oke, ini sedikit ceritanya sudah agak terbuka ya Bu Novi ya. Terus gini, Bu Novi kan sudah tahu ini apa penyebabnya, bagaimana situasinya. Sudahkah terpikirkan apa sih yang bisa Bu Novi bantu untuk si Patra ini bisa kembali berkomunikasi secara positif, secara baik begitu? Kira-kira langkah-langkahnya seperti apa ya Bu Novi? Kira-kira yang ingin saya lakukan ke Patra untuk membantu supaya dia berkata-kata negatifnya hilang atau dia lebih positif. Satu yang jelas saya ingin pendekatan personal. Pendekatan personal ingin saya tanya kira-kira Patra itu kenapa kok sampai seperti itu. Kemudian nanti saya bantu dia untuk komunikasinya itu supaya terarah, supaya positif. Nah, nanti saya bantu di situ dengan motivasi, dengan bimbingan ke dia. Begitu, kemudian cara menyalurkan perasaan, mungkin kalau dia ingin dianggap sebagai pemimpin, ya beri contoh ke yang dipimpin itu hal-hal yang positif. Itu kemudian saya ingin juga mengingatkan Patra pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat dan disepakati bersama. Dari keyakinan kelas itu semoga nanti Patra bisa kembali lagi ke jalurnya, supaya dia bisa setidaknya kalau tidak bisa menghilangkan sama sekali ngurangi kata-kata kasarnya supaya tidak terlalu vulgar, tidak terlalu proses ya Bu ya. Iya, untuk proses, karena memang anak-anak zaman sekarang sepertinya trennya itu ngomong rusuh. Nah itu saya pengen sedikit-sedikit lah dari Patra dulu, nanti ke teman-teman yang lain. Gitu rencananya Bu. Baik, rencananya luar biasa sekali Bu Novi. Tapi saya ingin tahu, kira-kira di rencana Bu Novi ini, Bu Novi kan butuh bantuan dari pihak-pihak lain. Kira-kira siapa sih yang bisa mendukung Bu Novi untuk
melakukan rencana ini? Iya. Gini, saya punya gambaran, saya pasti akan mengajak guru BK. Ya, guru BK-nya kelas 8 itu Bu Debi. Oke. Nanti saya akan kolaborasi dengan Bu Debi. Kemudian setelah kolaborasi dengan Bu Debi, nanti saya libatkan orang tuanya Patra juga, supaya setidaknya orang tua itu biar tahu anak itu di sekolahan seperti ini. Mungkin di rumah Patra baik-baik saja, tapi kita nggak tahu. Di sekolahan Patra seperti ini ya. Biar ada hubungan dengan orang tua itu sekolahan juga bagus. Jadi melibatkan orang tua juga. Oke. Jadi nanti dilibatkan ada guru BK, ada orang tua, Bu Novi sendiri dan Patra gitu ya Bu Novi. Oke. Terus gini Bu Novi, ini kan rencana sudah disusun ini ya. Terus orang-orang yang diminta bantuan sudah ada. Langkah pertama ini yang akan Bu Novi segera lakukan ini yang mana dulu? Langkah pertama yang segera saya lakukan pemanggilan Patra secara personal. Nanti janjian ngedit sama Patra, janjian sama Patra dulu. Patra, Bu Novi mau ketemu, kita rencanakan begini-begini. Itu rencana pertama yang ingin saya terapkan. Kira-kira kapan sih? Kapannya mungkin minggu depan ya Bu, karena ini sudah akhir minggu dan kebetulan agenda di kantor juga banyak sekali. Kemungkinan minggu depan. Minggu depan manggil Patra. Wah, ini Bu Novi sepertinya bukan hanya sedikit yang direncanakan, sudah banyak ini ya Bu Novi. Ternyata Bu Novi hanya ingin mengeluarkan perencanaannya yang selama ini jadi unek-unek gitu ya Bu Novi ya. Oke, ini kita kan sudah ngobrol banyak ini Bu Novi. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Novi setelah kita ngobrol? Terus terang plong plong karena saat tadi mendengar Patra ngomong itu, mau cerita kadang gini, cerita ke Bu X, kadang tanggapannya alah ben ini wae anake wong, kadang gitu. Mungkin beliaunya juga pas banyak beban pekerjaan, jadi mau mendengarkan cerita saya juga kayaknya kok nggak ada waktu. Saya ingat nih, Bu Angel kayaknya nih, coba Bu Angel, mungkin saya bisa keluarin unek-unek, siapa tahu ada solusi, dan ternyata ada solusi, jadi saya merasa plong begitu. Oke, alhamdulillah Bu Novi, kalau di percakapan ini kita bisa membuat Bu Novi itu mendapatkan pencerahan solusi itu tadi ya Bu Novi ya. Iya. Dan juga Bu Novi, saya juga penasaran nih. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau Bu Novi sudah menerapkan rencana ini ya. Saya tuh pengen tahu gimana sih ini jalannya rencana ini. Terus kira-kira kalau ada tantangan atau kendala itu apa aja. Terus bagaimana solusinya. Itu juga jadi pembelajaran dan pengalaman buat saya. Gitu Bu Novi. Nanti saya cerita lagi. Oke, lagi ke Bu Angel. Siap. Kalau sudah ketemu Patra nanti ceritanya bagaimana, keseruannya nanti akan saya kabari Bu Angel. Oke, siap gitu. Bu Novi, ini kan sudah jam ke-5-6, apakah ada jam ini setelah ini? Ada Bu, ada. Tapi nanti mau makan siap dulu. Oke, siap ya. Belum makan. Oke. Terima kasih banyak waktunya sudah berkenan mendengarkan penutur saya. Saya salamai dulu. Oke, Bu Novi, selamat menjalankan aktivitas. Mari. Iya, luar biasa. Gitu ya. Dengan Bu Novi ya. Alhamdulillah. Kreatif untuk anak-anak kita. Iya. Bu Angel, setelah tadi melaksanakan coaching, dengan Bu Novi, gimana perasaan Angel? Perasaan saya ini ya alhamdulillah lega dan senang. Ini tadi proses coachingnya itu berjalan dengan lancar. Bu Novi bisa mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya, dan setelah tadi ngobrol-ngobrol alhamdulillah ada solusi gitu. Berarti ini sudah ada solusi ya? Iya, insya Allah tadi Bu Novi sudah menemukan sendiri solusinya. Dengan rencana-rencana yang telah disusunnya, kapan akan dilaksanakan gitu. Baik. Jadi antara percakapan Ibu Angel sama Bu Novi sempat tercatat terus karena percakapannya sangat luar biasa ya untuk membangun daripada kemajuan sekolah, masalah anak ya.
itu diantaranya adalah obrolan dari coaching tadi berjalan dengan santai. Iya, alhamdulillah. Ya, dihiasi dengan ya rias itu. Ya Pak, ada janji ini Ya, Pak. sehingga Bu Ece juga mendengarkan dari Bu Novi sangat antusias, mendengarkan dengan baik apa dari permasalahan problem yang selama ini membuat gundah kelana Bu Novi. Iya. Ya, mau cerita dengan siapa juga apa yang maju mundur artinya kan baru berani cerita ke panjenengan. Iya. Sehingga dan paling pentingnya adalah menemukan beberapa solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh beliau. Iya. Nah, ini Bu Angel, kira-kira kompetensi yang ingin Bu Angel kembangkan setelah coaching ini? Iya. Saya rencana itu kan berusaha untuk mengembangkan mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian ini saya sudah mencoba Pak untuk mendengarkan secara aktif apa yang jadi permasalahan Ibu Novi. Kira-kira Ibu Novi itu yang digali informasinya apa saja dari beliau itu saya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga kehadiran penuh, saya mendengarkan, saya mencoba memahami perasaan Ibu Novi ketika menghadapi permasalahan yang Ibu Novi alami, begitu Bapak. Membuat pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian Bu Angel ini satu lagi pertanyaan dari saya. Menurut Bu Angel nih, indikator apa sih dari coaching tadi yang menunjukkan suatu keberhasilan? Oke. Yang menunjukkan satu keberhasilan kalau bagi saya, coach saya yaitu Bu Novi ini sudah menemukan sendiri dengan kesadaran sendiri, dengan pemikirannya sendiri solusi atas permasalahannya, begitu Pak. Jadi saya di sini hanya membantu, hanya memancing, hanya mengidentifikasi apa sih permasalahan Ibu Novi, tetapi seluruh rencana, langkah-langkah, solusinya saya serahkan kepada coaching. Oke. Baik, berarti tadi indikator dari Bu Novi adalah tentang semangat dan berhasil menemukan solusi permasalahan. Iya, alhamdulillah. Gitu. Oke. Baik, Bu Angel, terima kasih. Ini perbincangan yang sangat luar biasa sekali. Iya. Semoga kedepannya lebih baik untuk kemajuan sekolah-sekolah kita. Amin, terima kasih Pak. Iya. Saya mau diri ya. Oke, terima kasih Pak. Monggo diaken.